Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat siang. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Alhamdulillah pada siang hari ini saya merasa berbahagia, senang karena ditemani oleh perempuan cantik di sebelah kanan saya yang bernama Ayun. Ya, Ayun. Iya. Nama Ayun. Ayun, terima kasih sudah hadir di podcast Bibir Manis, bincang-bincang receh manusia biasa. Ayun, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah hadir, berkenan hadir, menyempatkan waktu. Kan Ayun sibuk ya, Ayun ya. Sudah hadir di podcast saya, Ayun. Terima kasih, Ayun. Kalau boleh tahu kenapa Ayun itu bersedia hadir dan berkenan menjadi narasumber di podcast saya? karena apa ya Pak? Kayaknya menarik aja gitu podcastnya tuh. Apa tadi bincang-bincang receh manusia biasa gitu. Yang dikulik tuh tentang kemahasiswaan, terus prestasinya teman-teman, ada cerita-cerita di balik prestasi itu. Jadi saya kayak tertarik gitu. Jadi kayak pengen antusias gitu mendatangi podcastnya Bapak gitu. Dari sekian, apakah kamu spill satu orang saja di YouTube saya? Apakah kamu beberapa spill juga? Random aja gitu ya nontonnya, ya random. Seingat kamu siapa yang kamu tonton? Ada yang dari beberapa Presma tahun ini ada Mas Robi, wakilnya juga Mbak Nahla, saya lihat itu. Terus ada juga Nisa, Duta Budaya Visip, dan juga ada kemarin Duta Sosiologi Nisa juga, Nisa sama Nisa ya gitu. Ayun ini saya mendapat rekom dari Nisa. Oh iya. Ya, itu Pak, ada Ayun itu. Yang juga lainnya insya Allah bisa memberikan inspirasi kayak gitu, Yun. Nah, selanjutnya Yun, kita masuk ke sesi pertama nih, Yun, ya, seputar kegiatan prestasinya Ayun ini ya. Ayun kalau boleh tahu dan berkenan ya, silakan disapa dulu, Yun, perkenalkan secara singkat, Yun, teman-teman Bibir Manis. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Korotaya Yudistevi, saya bisa dipanggil Ayun. Asal saya dari Tuban. Ada yang dari Tuban dong pastinya. Kalau teman-teman, terus saya sekarang sebagai mahasiswa di Prodi Sosiologi di kampus Universitas Trunojoyo Madura. Saya aktif di beberapa organisasi, di beberapa UKM dan juga internal kampus seperti di himpunan, di BEM, dan juga beberapa organisasi ekstra di luar kampus. Oke, terima kasih Ayun. Panggilannya Ayun ya? Iya. Belum ada yang manggil saya, belum? Aduh. Oke, Yun, kita ke sesi pertama. Sebelum kita berbicara di kampus, Yun, kamu kan menjadi saat ini tidak lepas dari masa SMP SMA kan, Yun? Iya, Nah, pasti. SMP kamu di mana, Yun? Saya dulu di MTS Pak, di swasta. Ya, ada di desa di rumah saya di MTS Islamiyah Kedung Jambe. Biasanya kalau sekolah di swasta itu dipandang sebelah mata, Yun. Aduh iya sih. Tapi buktiin aja buat teman-teman kalau misalnya dari swasta kita juga bisa bersaing di ranah luar. Kamu udah buktiin sendiri ya? Iya dong, harus bisa buktiin. Gitu. Buktinya apa, Yun? Buktinya saya ada di sini. Terus kan lanjut ke SMA, ya? Iya. SMA swasta lagi apa negeri? Negeri. Negeri, Yun? Iya. Berarti dari swasta ke negeri? Iya. Senang dong? Ya senang sih sebenarnya, tapi dulu SMA-nya nggak pengen di situ Pak. Pengen di luar, nggak belum kepikiran ke Madura. Oh iya. Tapi karena memang kendala dari orang tua disuruh tetap di rumah, saya kalau misalnya ke kota kan jauh harus ngekos kayak gitu. Jadi ya wes nggak apa-apa, yang penting di negeri gitu. Saya SMA-nya di SMA Negeri 1 Parengan. Ada teman-teman UTM dari satu Parengan? Wah banyak ya. Banyak. Berarti ada komunitasnya juga? Ada. Ada apa namanya? Ikmaro, Ikatan Mahasiswa Rombolawe. Halo teman-teman Ikmaro. Nanti nonton podcastnya Ayun ini ya? Iya. Berani ya di-share ya? Berani Nggak dong. malu ya? Enggak. Oke. Berarti komunitas MTS juga ada nggak ya? Apa? Komunitas MTS? MTS. Lulusan MTS yang kuliah di sini? Belum ada kayaknya, belum. Berarti kemarin kamu habis expo juga di sekolah sama kamu? Belum, tanggal 6 ini harusnya. 6 ini? Ya. Ya, kamu udah siapkan semua? Siap, belum. Siap. Apa ada siapa ketuanya ya?
yang di Ikmaru. Iya, Maru. Kalau di Ikmaru saya lupa Pak ketuanya, saya udah nggak terlalu aktif karena saya fokus di internal kampus sekarang. Internal kampus sekarang. Oke. Pas SMA berarti kamu ikut eskul apa ya? Banyak, saya ikut mulai dari Dewan Ambalan, saya aktif di kepramukaan, ada di Sakawira Kartika dan juga ada DA di sekolahan ya, terus ada Adiwiyata. Adiwiyata itu kayak penghijauan gitu, saya aktif di situ dan juga OSIS di sana. Tuban itu daerah pesisir ya? Iya, pesisir. Pantura ya? Pantura, ada pantainya banyak di sana. Jawa Timur ya? Iya, Katanya ada pantai yang bagus ya? Banyak di sana. Banyak? Wisata alamnya bagus-bagus, Bapak harus ke sana nih kayaknya. Sana ya? Iya. Akses yang termudah, termurah itu akses apa itu? Akses ininya, wisatanya. Kesananya dari sini ke Tuban. Kalau ke Tuban itu kita bisa ngebus sih, naik bus. Soalnya kalau akses keretanya belum bisa sih teman-teman. Saya ini kalau pulang dari Tuban ataupun PP dari sini ke Tuban itu naiknya kereta Pak. Jadi turunnya Bojonegoro. Bojonegoro? Iya. Karena rumah saya dekat Bojonegoro. Oh gitu. Iya. Kelewatan terus itu ya, kalau saya pulang ke Cirebon ya. Oh, asli Cirebon. Cirebon. Tahu Cirebon ya? Tahu namanya belum pernah ke sana. Ngopinya kurang jauh ya. Iya, bisa saya ngopi ke sana ya Pak. Berarti saya kalau ke Tuban turunnya di Bojonegoro ya. Iya, boleh di sana kalau naik kereta. Tapi kalau misalnya naik bis ya tetap naik turun di Tuban bisa. Gitu. Berarti kamu SMA berarti memang sudah aktif ya? Iya, mulai dari MTS aktifnya sebenarnya. MTS aktifnya. Iya. Udah mulai aktif di IPLU juga? Iya, aktif. SMA saya ikut IPPN, itu buat cowok dong Pak. Iya. Biar cepet gitu kan. Kalau pennya kan dua ya. Gitu. Oke. Nah, lanjut. Gimana ceritanya kamu bisa kuliah di UTM? Panjang ini ceritanya. Berapa meter itu? Aduh, nggak bisa diukur. Jadi kalau misalnya saya bisa kuliah di UTM, ini awalnya itu karena gara beberapa guru saya di SMA kayak direkomend gitu loh Pak. Awalnya kan saya memang udah jatuh cinta banget sama sosiologi dari MTS, udah kayak suka dengan hal-hal yang berbau sosial gitu. Terus saya masuk SMA lebih terfokuskan lagi, oh cocok nih di sosiologi gitu. Terus saya mulai dalami sosiologi, beberapa kali ikut event-event juga di sosiologi. Terus setelah itu saya konsulkan sama dosen saya mau lanjut kuliah di mana gitu. Terus awalnya saya itu kelas 1 itu kayak masih semangat-semangatnya pengen kuliah, tapi kelas 2 saya sudah kayak nggak kuliah deh kayaknya gitu. Karena ada beberapa faktor gitu. Karena ayah saya meninggal pada saat saya kelas 1 SMA. Boleh diceritakan ya mungkin ya. Jadi teman-teman buat inspirasi aja buat teman-teman. Dulu saya itu semester 1 awal itu ceritanya ya. Dulu itu kayak kalau di keluarga saya itu kayak misalnya dapat prestasi atau apapun itu nanti dapat hadiah gitu. Kayak gitu ya, reward gitu buat kayak semangat gitu. Nah, pas di semester 1 di kelas 1 itu saya kayak dapat cuma ranking 2 gitu loh Pak. Nah, terus katanya saya, iya kalau hadiahnya ya nggak sebagus yang kalau peringkat 1, oke gitu. Oke lah, ambil. Pas semester 2 saya dapat peringkat 1 sampai saya lulus di SMA itu dapat peringkat 1, tapi saya sudah tidak ditemani ayah saya ternyata. Gitu ceritanya. Terus udah ya, karena mungkin ada beberapa faktor saya kayak kuliah enggak ya gitu. Terus awalnya saya kuliah daftar itu nekat-nekatan Pak. Jadi apapun ibu saya itu menerapkan seperti ini. Kalau misalnya pengen kuliah ataupun memilih jalan apapun berarti harus tanggung jawab atas pilihannya gitu. Gitu. Jadi saya Pak, saya cari beasiswa Wurawiri buat ngurus gimana caranya saya masuk di perguruan tinggi. Saya dapat beasiswa alhamdulillah sampai sekarang dan saya masuk di perguruan tinggi. Iya, betul gitu. Gitu ceritanya. Iya. Berarti jalur SNMPTN itu. nilai rapot. Iya, nilai rapot. Alhamdulillah nilainya bisa masuk polos gitu. Jalur apa? Pilihan pertama langsung sosiologi. Iya. Saya pilihan pertama sosiologi, pilihan kedua psikologi. Yang menentukan kamu di UTM siapa ya?
Oh ya, itu saya lupa cerita ya. Jadi dulu tuh ada beberapa pilihan kampus, terus ada beberapa kampus lain, nggak usah saya sebut ya, jauh gitu kata kakak saya. Masih Jawa Timur. Iya masih Jawa Timur, katanya jauh, mending di UTM aja deket gitu. Yang saya pingin kan kampus negeri yang ada sosiologi nih gitu. Wes kira-kira yang peluangnya banyak, terus memang bagus, dengan akreditasnya udah bagus kan di UTM sosiologi, jadinya wes saya pilih di UTM aja dan alhamdulillah keterima di sana. Berarti UTM ini sudah nyampe sekolahan kamu ya? Udah apa ya, sering teman-teman anak-anak SMA saya itu di UTM. Alumni kakak tingkat saya banyak dari yang masuk di UTM. Di organisasi apa? Maro. Iya. Ada yang cantik nggak? Aduh banyak deh. Ya, selain kamu ya? Aduh iya. Yang di UTM ini? Ya ada. Ada ya? Banyak. Boleh nanti info ini. Selanjutnya kamu sudah berpijak akhirnya di UTM ini ya? Iya. Nah, kamu semester 1 yang kamu rasakan kuliah di UTM itu apa? Kesan pertama kali? Aduh, saya semester 1 daring Pak, full online iya, di rumah. daringnya. Iya, betul. Enak banget. Iya, uang beasiswa itu kan. Iya, tapi saya kan karena aktif di himpunan, jadi saya warawiri, ada juga di UKM, di ISET, jadi saya warawiri. Kan ada pembatasan. Banyak. Kan ada pembatasan akses di Suramadu itu. Iya, tapi teman-teman kalau misalnya memang apa ya, kalau kegiatan terus kita benar-benar di rumah full itu kan susah ya Pak koordinasinya. Jadi kita tuh kayak ospek dulu itu, pengalaman saya itu sampai nyewa kontrakan. Nyewa kontrakan buat teman-teman panitia di sana gitu, biar koordinasinya enak. Online soalnya Pak. Oh gitu. Ya. Jadi online ya, selama 2 tahun. Berapa semester ya? 1, 2, 3 sampai semester 3 itu. Semester 3. Enak ini utuh. Buat apa ya? Buat kebutuhan dong Pak. Kebutuhan tentunya kalau teman-teman mahasiswa KIP itu biasanya yang kayak dibuat nggak sesuai dengan kebutuhannya kita. Maksudnya dalam lingkup kebutuhan sebagai mahasiswa kan banyak tuh yang dialihfungsikan, dibeliin HP-nya iPhone, bahkan dibuat hedon gitu. Jadi pesan aja buat teman-teman KIP, gunakan uang-uang itu ya uang negara, kita punya beban moral buat negara nantinya, jadi ya dioptimalkan buat kegiatan-kegiatan. Makanya saya suka kegiatan-kegiatan pengabdian gitu-gitu, karena itu salah satu bentuk saya untuk mengabdi gitu loh Pak gitu. Dan kan pengabdian sekaligus dapat uang. Kan? Kami mengajarkan dapat uang. Iya dapat. Dapat. Iya. Kamu nyarinya dapat uang ini ya? Oke. Kamu berarti kuliah semester 1 sampai semester 3 itu online ya? Iya. Lalu pengembangan dirinya itu bagaimana ya selama online itu? Nah iya, karena online terus apa ya, kuliah online itu kan bosen banget ya Pak ya. Apalagi nggak bisa dipungkiri teman-teman itu pasti berapa menit itu memang dengerin, habis itu tidur atau gimana kan nggak ada yang tahu. Nah saya itu tipikal orang-orang yang nggak bisa diem aja di rumah. Pertama kali lockdown dan benar-benar pandemi, saya itu stres, benar-benar stres, kayak harus diem aja di rumah sampai ketakutan, nggak boleh kemana-mana. Nah setelah itu saya kayak menyibukkan diri saya dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang ada di rumah, yang ada di kampus. Makanya saya tetap walaupun online, saya tetap sering ke kampus itu, bolak-balik ke kampus. Ada kegiatan-kegiatan, terus ada beberapa juga kegiatan di rumah seperti kayak ini saya aktif di IPPNU, terus aktif di Karang Taruna, bikin kegiatan-kegiatan positif di rumah lah sama teman-teman gitu. Berarti masih bisa ya untuk mengembangkan dirinya ini ya? Bisa. Berarti kalau memang individunya berniat sih banyak cara ya? Iya benar. Jadi survive aja dulu, jangan nyerah dengan keadaan apapun itu, pasti bisa kok. Keadaannya menyerang nggak nanti? Nyerang kita, ya serang balik dong. Iya. Akhirnya
corona berlalu nih Yun. Iya. Akhirnya kamu all out dong. Nah, all outnya itu dalam bidang apa setelah kamu aktif lagi di sini Yun? Bidang di kampus sih saya ada beberapa kayak luar kampus itu juga saya aktif. Terus akhirnya setelah pandemi selesai saya alhamdulillah dipercayain dijadiin wakil ketua HMP Sosiologi. Ya. Berarti kamu pernah dengan Saifuddin nggak? Saifuddin siapa itu? Yudo, anak KKN, nggak kenal ya? Enggak. Prodi apa Pak? Sosiologi Sosiologi angkatan? 2019. Oh 2019. Nggak begitu tahu ya mahasiswa online. Oke, lanjut ya. Iya. Divisi ini kan apa ya tagline atau apa gitu ya, di bawah itu loh ya, di sebelah tangga itu kan mahasiswa fisik belajar, berprestasi dan berkarya. Iya. Sejauh ini yang Yuyun rasakan, alami, apakah Yuyun itu sudah belajar, berprestasi dan berkarya? Dari 3P ini peran fungsinya Yuyun itu di mana? Apakah sudah tercover semua? Sepertinya ya berusaha untuk di situ, cuman ada beberapa yang memang belum kayak optimal gitu ya. Mungkin lebih ke pertama tadi apa Pak? Belajar, is okay. Kita belajar tiap hari, nggak hanya di kampus. Kita dengan teman-teman, dengan komunitas, dengan itu aktif di beberapa kegiatan sosial itu kita bisa belajar di sana. Berprestasi, alhamdulillah ada beberapa event gitu ya, lomba-lomba saya ikutin. Terus alhamdulillah juga kemarin saya ikut daftar di MBKM Dikti di kampus mengajar, alhamdulillah saya keterima. Jadi mungkin memang belum banyak prestasinya, jadi itu PR saya untuk memperbanyak prestasi. Terus untuk karya itu saya sebenarnya suka nulis, cuman apa ya kayak pengen nulis kayak bikin novel ataupun bikin cerita-cerita seperti itu ataupun bikin karya ya. Tapi sampai sekarang saya belum kesampaian Pak, gitu di situ. Jadi kalau misalnya nulis di beberapa web berita itu saya pernah. Pernah ya? Jadi tunggu lagi terus berkarya. Iya. Ya salah satu bentuk nilai kebermanfaatan kita kan dengan karya kita kan. Kamu nggak aktif di sosmed ya? Lumayan, tapi aktif. Iya, gimana ya kan? Kalau anak sekarang zaman sekarang sebenarnya aktif semua Pak. Aktif semua ya. Cuman penonton. Yang nonton ya lumayan sih, lumayan. Iya, kamu berarti kan posisinya sebagai penonton. Oh iya, Tidak jadi sering nonton, tapi juga sering upload sih. Oh, upload apa ya biasanya? Biasa sih kalau keseharian sehari-hari biasanya kayak gitu-gitu. Terus saya pernah juga ngadain podcast Pak dulu. Ngadain podcast di HMP tapi saya nge-post di situ. Namanya Taretan Podcast, jangan lupa dilihat ya, ditonton. Itu nanti ada di saya di sana. Masih berjalan? Tergantung pengurus sekarang mau dijalankan lagi atau enggak. Soalnya kalau kemarin kan saya jalankan itu baru 1 kali saya, terus ada beberapa dosen-dosen sosiologi juga yang aktif di situ. Terus sekarang kan ganti periode nih Pak. Nah mungkin teman-teman di pengurus sekarang mau diaktifkan lagi kayaknya. Ya. Kita tuh berteman belum yang di IG dan TikTok ya? Sepertinya belum. Belum ya. Jun, DJ Rosadi Jun ya. Kita follow-followan ya. Iya. Oke. Belajar sudah, berprestasi berarti on proses akhirnya. Berkarya juga on proses gitu ya. Iya siap gitu. Yang pengen dimatangkan lebih jauh itu sekiranya kamu tuh pengen berkarya apa itu? Saya pinginnya, ya semoga diaminkan juga sama teman-teman yang nonton ya. Saya tuh sebenarnya dulu pernah bercita-cita menjadi penulis. Pinginnya gitu. Saya tuh suka nulis tapi nggak tahu belum sampai di kayak masih kayak gimana ya, mungkin belum terfokuskan aja ya. Jadi masih kayak suka organisasi dulu, masih suka ngabdi soal kegiatan sosial, jadi kayak lupa dengan ini. Padahal saya pengen memfokuskan, saya pengen bikin buku gitu. Keren ya. Kalau kamu bersedia Yun dan menjadi penulis kedua atau ketiga, bergabung dengan saya. Siap, nulis apa nih Pak? Nulis podcast ini.
Jadi saya itu membukukan podcast ini, ya, menjadi sebuah buku. Bukunya adalah Bibir Manis. Oh gitu, boleh. Saat ini saya menggait anak PGSD. Kalau kamu bersedia, kamu bisa nanti penulis ketiga ya. Boleh nih, wah dapat tawaran teman-teman. Serius Yun, kamu hanya tugasnya kan mengkonvert dari audio ini ke teks kan dan mengeditnya gitu ya. Gitu, apapun adapun biayanya dari saya nanti menerbitkannya ya. Siap. Serius Yun. Iya serius saya Pak, mau diseriusin gini. Itu resolusi saya ya menerbitkan buku dari podcast ini ya. Wah keren dong Bapak. Nah, Sebelumnya udah banyak karyanya sepertinya Bapak. saya satu buku, nanti saya share salah satu benefit podcast dengan saya hadiahkan buku karangan saya ya. Wah keren, ditunggu bukunya nih. PDF ya. Siap. Sebelum kamu sibuk dengan kamus mengajar itu Yun, Iya. tolong bantu saya ini Yun, membukukan ini Yun. Kamu kamus mengajar itu sibuk Yun. Iya, ngajar ya. Kamu nggak tahu dapat di desa mana Yun? Belum tahu ya? Udah mendapatkan. Di desa mana Yun? Di desa ini sebelah desa saya, tapi beda kecamatan. Di kecamatan Parayan, saya kan kecamatan Singan, gitu, beda kecamatan. Jadi dekat lah. Alhamdulillah, di tempatnya yang pelosok-pelosok sana Yun. Iya. Ada potret lili itu ditempatkan di desa di Jember gitu katanya. Pelosok banget. Justru itu tantangan. Nah, iya. Saya suka ditantang kayak gitu. Soalnya kan nanti kita berbaur terus jadi kayak nggak sekedar ngajar, tapi kita ada beberapa yang harus kita lakukan buat desa itu gitu ya. Kirain kamu dapat desa yang kosong, kamu bisa menjadi inspirasi menulis sebuah cerita. Misalnya desanya biasa aja ya. Oh iya. Begitu kapan mulai kamu mengajar? Sebenarnya ini kalau masih ini udah mulai cuma baru pembekalan. Jadi setiap hari saya ini ada materi-materi dari jam 8 sampai jam 10 gitu. Selama beberapa hari ini, setelah itu tanggal 20 kita baru ke ini kan ditanya ada ngajarnya di SD sama SMP, tapi saya ke bagian di SD. Jadi saya ke SD nyerahin beberapa surat-surat kayak pamit gitu, terus baru nanti 3 bulan ngajarnya yang benar-benar ngajar di sana. Nanti kamu offline kuliah di sini tuh ya, di sana terus ya? Iya di sana. Kan kalau udah ikut MBKM nggak boleh kuliah. Oh iya. Jadi saya ditugaskan di sana. Ini kan ditinggal sama kamu ya? Iya. Dia nggak daftar. Saya nggak daftar tuh. Dia baru semester 3 jadinya belum bisa. Minimal semester 5? Iya betul, kalau gitu. Bisa ikut reguler. Saya dulu ikut reguler sama juga. Reguler? Iya. Reguler itu yang dari prodi? Iya, yang dari prodi. Tapi nggak dapat duit bedanya? Sebenarnya ada juga yang dapat duit, cuma kalau saya kan mahasiswa HIP kan sumbernya dari DITI juga. Nah, itu nggak boleh double. Jadi sistemnya beda Pak, jadi saya mahasiswa HIP ya nggak dapat. Di MBKM ini nggak dapat nanti? Cuma ada beberapa juga yang kayak masih simpang siur sih, kayak katanya nih kalau misalnya setiap angkatan sekarang HIP itu kan beda Pak. Kalau misalnya di angkatan saya 20 itu rata 700 satu bulannya, disepil nih sama Ayu. Terus kalau misalnya di angkatannya Junika, bawahnya saya angkatan 21 itu tergantung lokasi. Ada yang sampai 1 juta, ada yang 1,5 juta. Terus sedangkan uang pembiayaan hidup di MBKM itu ada nominalnya 1.200.000, tinggal dikurangin aja berapa gitu, baru dikasihkan yang itu. Kalau misalnya nanti kalau misalnya teman-teman itu pas lagi ya nggak dapat apa-apa. Junika KIP juga reguler. Mandiri ya. Sebenarnya enak buat teman-teman yang reguler ataupun dari mandiri itu ikut-ikut MBKM ini nanti banyak benefitnya buat teman-teman yang suka dengan kegiatan-kegiatan nih. Nanti dia berbiaya hidup, dapat pengalaman, dapat relasi dengan kampus-kampus lain, dapat juga UKT-nya nanti akan dibayarkan gitu. Oke. Yun, selama kamu kuliah Yun ya, porsi yang paling besar membentuk kamu sampai detik ini itu apa? Kegiatan apa Yun?
Yang kegiatan apa yang paling berjasa besar untuk kamu sekeren ini maksudnya? Aduh, belum keren sih ini. Iya. Kalau kegiatan ya, saya benar-benar ngerasa di proses itu pas dulu jadi wakil ketua. Banyak lika-likunya di sana. Benar-benar kayak diproses bagaimana menghadapi anggota, problematika sana sini, ngehandle sana sini gitu. Di situ benar-benar ngerasain di proses. Jiwa kepemimpinannya, Iya. mengayominya. Iya betul. Iya. Oke, luar biasa ya. Yang saya ditunggu jam 2:30 nanti ya. Kita sesi 2 ya. Oke, sesi 2 ya. Ini ya. Saya udah sedia di sini. Kalau bisa sampai nangis ya. Aduh, pengen nangis ini. Sesi 2 cerita masa terpuruk, masa down kamu ya. Pernah nggak sih? Yun? Banyak sih sebenarnya, tapi mungkin ada beberapa yang pengen dibagiin, ada beberapa yang enggak kan. Ya. Mungkin tadi pun sempat nyepil nih terkait bagaimana dramanya aku mau kuliah. Iya. Ya mungkin itu bisa diceritain ke teman-teman, mungkin bisa jadi inspirasi. Jadi menurut saya Pak, saya ketika melihat orang hebat itu yang saya lihat bagaimana orang itu bisa menjadi seperti itu. Prosesnya. Iya, apakah dengan kecantikannya, kepintarannya, kekayaannya, atau potensi apa yang membuat dia seperti itu? Anunya berarti alatnya. Iya, apa yang dia buatkan untuk bisa jadi seperti itu. Iya. Oke. Ternyata setelah saya survei, setelah saya lihat orang-orang yang hidup dengan kenyamanan, dengan kecantikan, kekayaan, prestasi dan apa ya, itu belum tentu mendapatkan itu. Yang kita butuhkan adalah karakter yang kuat di sana. Dia yang benar-benar mau survive dan tidak mau berhenti sebelum dia mau mendapatkan sesuatu. Ini bukan ambis ya. Kita kalau ambis itu kan yang benar-benar kalau saya nggak dapat ini, saya akan down gitu kayak gitu kan. Cuman yang saya maksud ini bagaimana mereka untuk melakukan sebaik mungkin mereka lakukan. Masalah hasil itu masalah belakang. Cuma bagaimana kita melakukan sebaik mungkin dan kita nggak nyerah dalam keadaan apapun kayak gitu. Itu yang benar-benar mereka menjadi sukses ternyata seperti itu, bukan dengan kekayaan mereka, potensi-potensi yang mereka dapatkan seperti itu. Mana terpuruk kamu ya? Saat kapan? Oh ya, belum terpuruk berarti ya. Jadi gini, saya dulu kuliah itu sebenarnya belum dapat restu gitu ya. Jadi saya daftar aja gitu, daftar. Nanti masalah saya kuliah nanti pikir belakang. Saya pokoknya kuliah dulu, daftar. Kalau keterima ya bagaimana saya menjalankannya. Karena ada beberapa faktor yang seperti apa ya, orang tua antara dukung sama enggak gitu. Saya itu keterima Pak di senam PTN itu antara nangis bahagia sama nangis bingung. Soalnya kan kalau misalnya saya bingung, saya harus kerja atau sambil ngapain dengan nominal yang begitu besar kan kalau misalnya kuliah itu. Terus saya masih SMA dulu, masih kecil ya, belum, masih labil gitu. Terus saya daftar diam-diam, udah kayak orang tua kayaknya nggak ngedukung. Saya ngambil keputusan, saya tanggung jawab atas keputusan saya. Jadi saya bagaimana kan saya daftar beasiswa, ada beberapa beasiswa, cuman saya kan nggak tahu keterima beasiswa atau enggak, kan belum pengumuman. Itu udah overthinking kemana-mana gitu. Terus akhirnya saya alhamdulillah keterima beasiswa. Terus ternyata setiap apa yang menurut saya itu kayaknya berat, tetap ada jalan kalau mau kita jalani seperti itu. Gitu ya. Ya, akhirnya bisa bangkit ya. Bisa sampai sekarang. Sesi ketiga ya sekarang ya. Hal konyol, memalukan, lucu apa yang pernah kamu alami? Aduh, apa nih yang konyol-konyol ya? Saya tuh random sebenarnya orangnya. Apa ya yang bikin konyol? Atau pernah jalan bareng sama Junika, ada hal lucu atau apa? Atau di warung harusnya makan nasi malah makan mie gitu ya? Iya ya, apa ya? Boleh dikat dulu gak sih? Aku bingung yang konyol. Kan dulu Jun. Pause. Yun, spill hal konyol, peristiwa konyol yang pernah kamu alami Yun.
Duh, konyol sih kayaknya tiap hari sih konyol. Terus apa ya? Ada nih beberapa cerita konyol dulu. Pas saya kan kalau misalnya untuk melakukan pemberkasan beasiswa itu kan harus viral-diri ke dinas sosial juga ya. Nah, saya itu sama teman saya dua, namanya Kristanto. Kalau misalnya di teman saya ini nonton, sekarang anaknya ada di Udayana Bali. Jadi kita emang orang-orang amatir ke kota mencari dinas sosial, kan biasanya pakai Sherlock. Kita berdua ini, aku udah bilang kan kalau misalnya di dinas sosial ini tuh tempatnya ini gitu, kita ikut Sherlock ini aja gitu, pakai maps gitu. Dia bilang enggak, untuk pengurusan beasiswa bukan yang sebelah itu, ada beberapa dinas sosial katanya. Orangnya ngeyel, ya wis lah gitu. Muter-muter semua kantor yang ada di Kabupaten Tuban itu saya masukin Pak. Pernah ya malah masuk di kantor kecamatan Kabupaten Tuban, dikiranya masyarakatnya kita mau dibikinin surat. Oh bukan. Aduh saya udah bingung sampai pagi sampai siang gitu. Terus ada juga kan ada tulisannya dinas sosial yang buat rehab orang gila itu. Nah itu tulisannya dinas sosial apa yang ini ya gitu. Kita udah kayak celingak-celinguk. Ada orang-orang yang emang lagi direhab di situ tuh kayak lagi gajian dada-dada gini. Itu saya takut Pak. Saya itu terus pergi kan. Enggak ini tempatnya orang-orang gila gitu. Terus akhirnya kita ke lokasi awal, ya yang ternyata benernya di situ. Akhirnya kita ribut cek-cek di situ, ketemu orang-orang gila juga. Gitu. Ya itu gara-gara apa dari Google Map berarti ya? Enggak sih, ngeyel aja ya. Kedepannya ciptakan hal-hal konyol yang baru ya. Itu buat cerita nanti kalau punya anak ya. Aduh. Oke, sebelum kita ke closing statement ya, minta tolong kasih quotes inspiratif untuk teman-teman bibir manis. Oke, buat teman-teman bibir manis, quote-nya kalau dari Ayun, selagi kamu punya keinginan, kejar sampai dapat. Gak ada kegagalan kalau misalnya kalian gak pernah berhenti untuk memperjuangkan. Gitu. Keren. Closing statement Yon, siapa pemilik bibir manis menurut Ayun? Kalau menurut saya, pemilik bibir manis adalah istri saya. Karena apa ya? Karena dari bibirnya lah keluar doa-doa tiap hari untuk saya. Oh gitu. Paham cluenya ya? Cluenya paham cluenya? Iya. Ya, siapa pemilik bibir manis menurut Ayun? Kalau pemilik bibir manis menurut saya ibu saya dong tentunya. Kenapa tuh? Ya tentunya dari bibirnya ibu saya mendoakan saya sampai saya menjadi seperti ini dan menjadi sukses ke depannya, menjadi orang yang bermanfaat terus. Itu udah doa ibu saya, itu kalau tanpa ibu saya nggak bisa sampai sekarang gitu. Keren. Salam buat ibunya. Iya, saya sayang. Ayun, terima kasih sudah hadir di podcast saya. Insya Allah setelah Ayun ikut MBKM Kamus Mengajar, saya pengen podcast lagi dengan Ayun menceritakan keseruannya, pengalamannya mengajar di itu Kamus Mengajar MBKM. Siap, dan itu bulan selanjutnya. Siap Ayun. Terima kasih Ayun, teman-teman silakan tonton podcast saya dengan Ayun. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel saya Dede Rosa Diseta. Terima kasih. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.